Jadi memang kieu Pak harus punya kitabnya di rumah teh mutolaah dibaca lagi, karena kadang-kadang begini, apa yang sudah kita pelajari panjangnya tebel gitu loh, banyak. Kadang makalah yang hikmah yang ke-1 sudah kita pahami, nanti maju ke hikmah ke-60 yang belakang udah lupa gitu. Maka kadang-kadang ada sesuatu yang kita tabrak gitu. Ada sesuatu yang kita tabrak, padahal kita sudah suluk, oh ada yang ketabrak gitu. Termasuk saya merasa menabrak hikmah yang ini kan gitu. Tapi dengan adanya kita ngaji mutolaah terus keingetan gitu. Karena banyak hikmahnya. Ada beberapa hal yang sudah kita amalkan, lupa ngaji lagi, oh iya itu belum kita amalkan gitu, atau kita langgar lah dalam pengamalan suluk kita kan. Wa ila arwahi wa sasana sayyidina alif al-masani fi kitabi min al-rabbina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sedikit lagi kayak hikmah sebelumnya kan begini. Kalau kita melihat ada orang yang ditakdir rajin wiridan, tapi wiridnya dohir saja, karena dia nggak ngaji ilmu tauhid gitu ya. Kemudian kita menganggap bahwa dia itu adalah orang yang jelek gitu. Maka kita belum ma'rifat, atau kita su'ul adab tentang suluk kita. Kita suluk adab kepada Allah pada saat kita suluk. Kalau kita menganggap orang lain yang dikir tapi dohirnya saja. Kenapa disebut sulul adab? Karena kalau orang yang makrifat melihat orang itu ditakdir wiridan oleh siapa? Oleh Allah, kan begitu ya? Maka kita akan menganggap baik orang itu. Kenapa dia ditakdir oleh Allah hanya bisa dikir dohir saja? Karena di sana ada alasan dijelaskan. Bisa jadi ketika saat itu oleh Allah diberikan kemakrifatan, dia malah sesat. Gitu. Ada orang yang diberikan kemakrifatan tapi sesat karena dia belum siap gitu maksudnya. Nah itu kan jadi keingetan, karena kadang-kadang kita menganggap orang lain kan jelek, betul nggak? Apaan sih wiridan dohir itu mah cangkang kan gitu. Walaupun nggak diomong kadang-kadang hati dikir harus angge aing gitu. Ini yang saya rasakan maksudnya. Ini saya menceritakan saya sendiri kan gitu. Makanya saya bisa merasakan itu. Kan kadang-kadang melihat kan gitu kan. Gitu. Apaan sih kan gitu. Aing ya apaan gitu kan. Akhirnya ketika kita ketemu hikmah itu keingetan lagi gitu. Ya kecuali ngajina unggal poe sugana. Ngajina orang sampai sekali deh gitu. Tapi alhamdulillah lah sakitu. Aya meureun. Kitab Minhajul Abidin. Halaman di sini halaman 171. Bismillahirrahmanirrahim. Palakod balagnaan Kahmas bin Hasan. Dari Kahmas bin Hasan telah menyampaikan anahukol, beliau berkata begini, adnabtu danban, saya pernah melakukan dosa, Pana abki aleh, terus saya nangis. Berapa lama saya menangis? Mundu arba'ina sanatan, 40 tahun nangis terus-terusan, ingat dosa lain kajajak sukuna lain ini mah. Kila ma huwa ya Aba Abdillah, emang dosa apa yang kau lakukan? Kola zaroni akun lipillah pastaro itulah usamakan. Dulu ada saudara silaturahmi ke rumah,
diberi suguhanlah ikan, dimakan bareng-bareng. Setelah makan mau cuci tangan, sumakum tu ilaha itijarin. Zaman dulu kalau cuci tangan nggak pakai sabun, tapi pakai tanah. Rumah zaman dulu apalagi di Arab itu tanah aja, tanah liat kan. Jadi ketika mau cuci tangan, ambil tanah dari dinding rumah tetangga, seret, cuci tangan. Itu dosa saya katanya. Hanya mengambil tanah yang termasuk bagian dari rumah tetangga saya, 2 cuci tangan. Tanah laman tesa meter-meter acan katanya, tesa karung-karung acan. Itu dosa saya. Nangisnya sampai 40 tahun ya. Orang menyokot imah batur gitu, cerik-ceriknya gitu. Pemajikan batur cokot cerik gitu. Fa'akhadtu minhu qit'atatinin pagosala biyada. Panakis nafsaka, maka oleh karena itu debatlah dirimu. Artinya jangan menyerah dengan dirimu sendiri. Lamun cek diri orang aing teh bener, debat sia teh bener gitu. Jangan malah diakui mana teh bener gitu. Karena ngaku jadi wali. Aing wali. Panakis nafsaka, debatlah dirimu sendiri. Artinya jangan menyerah dengan kata hatimu sendiri. Wahasibha, muhasabalah dirimu sendiri. Apa muhasabahnya bahasa kerennya? Introspeksilah dirimu. Wasari ila taubat, bersegeralah untuk melakukan tobat. Wabadir, fainal ajal maktumun, karena sesungguhnya umur itu disembunyikan. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal kan. Dunia gururun, dunia itu tipuan. Panakis nafsaka wahasibha wasari ila taubat wabadir fainal ajal maktumun wa dunia gururun. Wa nafsa wa syaitana aduani, nafsu dan setan itu 2 musuh yang nyata. Wa tadarru ilallah, DP-DP lah kepada Allah. DP-DP teh bagaimana? Kita kan sering mendengar bahasa DP-DP hadap asor ya. DP-DP itu merasa butuh kepada Allah. Kalau kita merasa bahwa kita tidak bisa menjauhi segala bentuk kemaksiatan dengan kekuatan kita sendiri, dengan diri kita sendiri, maka akan pecah kepribadian kita. Akhirnya kita merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, maka akan lahir perasaan butuh kepada Allah. Nah, rasa butuh itu digambarkan dengan doa. Kalau kita butuh kepada seseorang kan digambarkan dengan meminta kan begitu. Rata-rata orang ketika berdoa bukan karena merasa butuh kepada Allah, tapi melibatkan Allah dalam kesulitannya. Karena buktinya ketika dia keluar dari kesulitannya, lupa doanya. Berhenti doanya. Wabtahir ilaihi wadhkur hala abina Adam. Maka kita harus ingat bagaimana pertingkahan bapak kita semua, yaitu Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khalaqahu Allah taala biyadihi wa nafaha fihi. Yang mana Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri dan meniupkan ruh dengan dirinya sendiri. Wa hamalahu ila jannatihi, disimpan oleh Allah di surga. Ketika Allah menyimpan Nabi Adam di surga, posisinya ala a'naqil malaikat, di atas pundaknya para malaikat. Berarti derajatnya tinggi. Lam yudhnib ila dzanban wahidan. Hanya 1 dosa yang beliau lakukan, yaitu memakan buah khuldi. Panazala bihi manazala. Akhirnya diturunkan oleh Allah ke dunia. Hatta ruwiya anna Allah taala lahu qala. Ketika diturunkan ke dunia, Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Ya Adam, ayu jarin kuntu laka." Hei Adam, tetangga yang mana yang memberikan manfaat kepadamu? Qala ni maljar. Kata Nabi Adam, tetangga yang paling baik siapa? Engkau Tuhan. Artinya ngeunah mana diem di surga sama diem di dunia. Kata Nabi Adam, ya di surga. Qala ya Adam, ukhruj min jiwari, telat, keluar di surga, turun ke bumi. Wada'an ra'sika,
rendahkan kepalamu, taja karomati, rendahkan kepalamu yang sudah aku hiasi dengan mahkota kemuliaanku. Fa innahu la yujawiruni man asoni, karena orang yang sudah berdosa kepadaku tidak layak menjadi tetangga bagiku. Hatta annahu fi marwiya baka ala dzanbihi mi'atai sanatin. Diriwayatkan Nabi Adam setelah itu menangis terus menerus mengingat dosanya selama 200 tahun. Hatta qabila Allahu taubatahu, sampai Allah menerima taubatnya, wa ghafara dzanbahul wahid, dan mengampuni dosanya yang satu tadi. Hadza haluhu ma'a nabihi wa safihi fi dzanbin. Kisah tadi itu pertingkahan Allah dengan nabinya, dengan kekasihnya. Pakai pahalul ghair. Bagaimana pertingkahan Allah dengan kita yang dosanya lebih banyak, yang bukan kekasihnya? Wa hadza tadarrut taib wa ibtihaluhu. Maka dari itu kita harus lebih banyak bertaubat, karena kita bukan siapa-siapa. Nabi saja sebagai kekasih Allah dosanya hanya satu, sampai segitunya tobat, apalagi kita yang banyak dosanya. Pakai babil musiril mutasib walaqad asana man qala. Kalau seandainya kita sudah melaksanakan tobat, fa in tubta tsumma naqadta taubata wa utta ila dzanbin, tapi kembali lagi melakukan dosa tanpa disengaja yang kedua kalinya, maka balik lagi kita bertobat. Mubadiron, dengan segera. Jangan sampai ada keyakinan yang meruntuhkan, jangan sampai ada pemikiran yang meruntuhkan keyakinan kita sampai kita tidak mau bertobat kembali. Karena apa? Karena kita selalu kembali melakukan dosa yang sama misalnya, padahal kita sudah tobat, sudah berjanji, sudah menyesal, balik lagi. Jangan sampai pemikiran itu menjadi bumerang untuk keyakinan kita sehingga kita tidak mau bertobat kembali. Yakinkan oleh diri kita apa yang dikatakan oleh Rasulullah, khiyarukum kullu mutapattinin tawwabin. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang selalu terfitnah dengan dosanya tapi sering tobatnya. Ay kasirul ibtila bidanbi, banyak ujian oleh Allah, ditakdir dosa, tapi kita selalu menyesal dan ingin keluar dari lingkungan itu, dari kebiasaan itu. Tapi ketika kita berdosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi, khiyarukum, itulah orang yang paling baik. Tapi dalam tanda kutip, jangan sampai dengan adanya kalimat ini kita malah jadi bebas untuk melakukan dosa. Cepat orang Pak Alus dan enak dosa, tobat, dosa dewa lah isukan gitu. Itu mah dihajar tuh. Tandanya ya ada penyesalan lah. Nggak bisa melakukan, nggak bisa menjauhi, diikhtiari gitu kan, dimaksimalkan, tetap balik lagi tobat. Khiyarukum, itulah orang yang paling baik. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan kejelekan, au yadlim nafsah, mendolimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian beristighfar kepada Allah, yajidillah ghafurur rahim, maka Allah akan mengampuni kita, karena Allah Maha mengampuni dan Maha penyayang. Wallahu a'lam bishawab.